Ini namanya sayur asam Betawi ala Wi Jasmine ya. Sebenarnya meskipun banyak yang udah bisa masak sayur asam juga, tapi ada yang kadang suka kurang pas gitu ya rasanya. Nah, ini aku dapat dari ibu mertua aku resepnya dan asli orang Betawi. Jadi rasanya dijamin Endolita banget deh. Nah, untuk asamnya aku di sini pakai Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video aku kali ini, aku mau berbagi resep sayur asem Betawi. Sebelum menuju resepnya, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Nah, ini dia bahan-bahan untuk membuat sayur asem. Cukup simpel kan, dan bahan-bahannya hanya sedikit aja. Yang penting tuh racikannya berapa banyaknya. Nah, itu yang bikin masak sayur asem tuh bisa enak. Jadi kalau kata orang, masak sayur asem itu gampang-gampang susah. Kadang enak, kadang enggak. Nah, kalau resep yang ini udah dipasti dijamin enak deh. Yang penting ikutin aja ya cara membuatnya. Nah, yang pertama di sini udah aku siapin sayur asem yang aku beli udah satu udah kemasan gini gitu ya, isinya udah komplit. Cuma tadi aku tambahin jagung aja satu dan labunya juga aku tambahin tadi. Nah, terus bahan untuk bumbu uleknya yaitu pertama ada cabai merah keriting. Aku pakai 4 cabai. Terus ada bawang putih 2 siung dan ada bawang merah banyak ini ya. Jadi kalau mau bikin sayur asem yang enak itu kuahnya tuh harus medok, harus banyak bumbunya. Makanya aku pakai cabenya banyak. Tapi kalau bumbunya segini airnya kebanyakan juga nggak enak ya. Jadi nanti airnya bener-bener harus pas juga takarannya. Terus selanjutnya ada terasi. Nah, aku pakai terasi yang ini ya teman-teman. Ini terasi bulat. Ada di pasar ya, pokoknya bilang aja terasi bulat gitu. Nanti ada bungkusnya tuh warna coklat gitu. Rasanya beda dari terasi yang lain ya, pokoknya ini tuh yang paling enak deh. Nah, terus selanjutnya ada daun salam, tapi mohon maaf ini daun salamnya udah agak kering. Terus ada juga lengkuas. Nah, bumbunya cuma segitu aja. Yang terakhir ada garam, sudah aku siapkan di ulekannya. Sekarang mau langsung kita membuat bumbunya aja ya. Bahan pertama mau aku masukkan dulu cabai merahnya. Oh iya, sambil mengulek bumbu kita siapkan air di panci ya, dipanaskan. Jadi nanti pada saat airnya mendidih, bumbunya sudah diulek, udah selesai. Terus tinggal diproses aja memasaknya. Ini kalau mau pedasnya lebih pedas lagi boleh dicampur dengan cabai rawit merah, atau kalau mau pedasnya dikurangin lagi tinggal dikurangin aja cabainya. Jadi sesuai selera teman-teman aja ya. Oke, nah ini kayaknya aku pakai cabenya nggak jadi 4 ya, jadinya 3 aja karena ini udah lumayan merah juga. Terus selanjutnya aku mau masukin bawang merahnya dulu deh. Jadi semua bahannya sebelumnya harus dicuci dulu ya teman-teman. Selanjutnya bawang putihnya. Kalau kata orang tua zaman dulu, kalau masak sayur asem itu nguleknya nggak usah sampai terlalu halus, karena nanti malah jadi nggak sedep katanya. Jadi ini nguleknya nggak usah sampai halus banget ya guys. Selanjutnya aku mau masukin terasi. Tapi terasinya aku nggak pakai semua ya, ini cuma setengah, lebih sedikit aja. Oh iya,
Ini namanya sayur asam Betawi Alawi Jasmine ya. Sebenarnya meskipun banyak yang udah bisa masak sayur asam juga, tapi ada yang kadang suka kurang pas gitu ya rasanya. Nah, ini aku dapat dari ibu mertua aku resepnya dan asli orang Betawi. Jadi rasanya dijamin endolita banget deh. Nah, untuk asemnya aku di sini pakai asem yang udah bawaan dari sayur asemnya. Mana ya, dia ngumpet di dalam kayaknya deh. Tapi nanti bakal aku tambahin lagi asam bungkus ya. Sedikit, nanti bisa dicobain sesuai selera. Nah, ini bumbunya cukup segini aja. Gak usah terlalu halus. Sekarang tinggal kita memarkan atau digeprek lengkuasnya. Nah, ini kalau sayur asamnya dipakein cabai hijau pasti lebih enak lagi deh. Tuh. Tapi kebetulan aku punya cabai kompor sih, nanti setelah aku masak bakal aku campur dengan cabai kompor sih kayaknya. Jadi aku pisahin dulu yang gak pedasnya untuk anak aku. Sekarang langsung aja yuk kita ke proses memasaknya. Nah, ini dia airnya yang sudah aku panaskan. Ini udah airnya udah gelembung-gelembung ya di bagian bawah. Nah, airnya tuh segini kurang lebih ya, untuk panci yang sebesar ini, yang kecil, yang sedang lah ya. Airnya segini, untuk bumbu segini banyak. Nah, jadi kalau airnya mau tambah lagi, mau lebih banyak air, bumbunya juga harus lebih banyak berarti ya. Tinggal cemplungin aja bumbunya, terus cemplungin aja sayurannya. Terakhir, tinggal kita tambahkan penyedap. Jadi kalau khusus sayur asem itu penyedapnya nggak boleh banyak-banyak ya kalau menurut aku. Jadi supaya sedap tuh ya dari garam itu aja. Tapi tetap pakai penyedap, cuma sedikit aja. Tapi yang rasa ayam ya, jangan pakai yang rasa sapi karena aku udah cobain terus nggak enak. Kebanyakan. Aduh guys, ini kebanyakan, jadi kita buang sedikit. Bolongannya terlalu besar nih, jadi tadi nuangnya agak kebanyakan. Tapi udah aku buang sih. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan gula. Nah, apa sih bedanya sayur asam Betawi sama sayur asam Jawa atau Sunda? Bedanya di sini sih kalau menurut aku ya. Jadi gulanya, kalau orang Jawa itu biasanya gulanya tuh pakai gula merah. Kalau orang Sunda gula apa aja biasanya, cuma tuh rasanya cenderung manis. Nah, kalau Betawi menurut aku tuh sayur asam yang paling pas banget. Campuran rasanya nggak terlalu manis, nggak terlalu asam, dan gulanya gula putih biasa, nggak pakai gula merah. Tapi buat teman-teman yang mau pakai gula merah juga nggak apa-apa aja sih, sama aja. Nah, ini udah tinggal tunggu proses matangnya aja ya. Jangan lupa untuk tes rasa. Jadi aku pun kalau membuat sayur asam itu tes rasanya sampai berkali-kali gitu. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Sayur asam Betawi Alawi Jasmine.